Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopri Wewsetianto. Saya dari kelas RM2 dengan NIM 23-52896-SP-23321. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi tentang fluid atau fluent menggunakan T-join. Oke, yang pertama itu kita buka softwarenya, itu Workbench atau ANSYS. Di sini saya menggunakan versi yang 2020. Oke, setelah dibuka tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita lihat ini ada banyak sekali pilihan toolbox. Nah, ini sesuaikan saja dengan apa yang dari kasus kalian. Kalau saya menggunakan fluid flow yang fluent, ini kita input, bisa klik 2 kali atau digeser seperti ini. Terus selanjutnya kita yang pertama itu masuk ke geometri, klik kanan. Nah, itu ada 2, ini ada new space claim dan new design modeler. Di sini ini untuk menggambar geometri sama saja, sesuaikan dengan kalian. Kalau saya terbiasa menggunakan yang bawah, yang design modeler. Klik. Oke, tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita menentukan plan. Di mana itu ada XY, ZX, YZ. Di sini saya menggunakan plan. Kita bisa lihat di sini. Saya akan menggunakan plan YX atau XY. Kita klik kanan, kita look at. Oke, jika plan sudah ditentukan, selanjutnya kita masuk ke sketch. Nah, di sini kita akan membuat istilahnya seperti pipa. Caranya kita nanti menggunakan revolve ini. Jadi desain yang akan kita buat adalah rectangle. Oke, kita klik, terus kita tempatkan pada sumbu X. Klik. Nah, ini kan kedua sisi tidak sama. Kita samakan menggunakan contrast, terus simetri. Yang pertama itu klik pada sumbu, terus klik pada sisi. Nah, jika sudah sama seperti ini, selanjutnya kita masuk ke dimensi. Kita ke general, terus kita core. Di sini tertulis 1,4. Saya menggunakan 2. Terus ini atas, ini di 19. Saya menggunakan, kita coba 20. Mungkin terlalu panjang. 8, 10. Oke, saya menggunakan 10. Terus selanjutnya kita revolve. Kita masuk kita klik aksis. Karena geometri sudah ke input sketch yang pertama, itu sketch ini. Kita masuk ke aksis. Kita klik. Kita pilih sumbu X. Nanti jika kita pilih yang atas ini, dia akan revolve-nya ke atas. Kalau ini nanti ke bawah. Oke, kita apply. Nah, ini bentuknya akan seperti ini nanti. Setelah itu, jika sudah, nah seperti ini. Jika sudah, untuk untuk melihat
hasil revolve kita generate. Nah, keluar. Setelah itu di sini saya akan menggunakan dua aliran, itu dua inlet. Di sini satu, nanti dari atas satu, dan di sini outlet. Oke, selanjutnya kita bikin inlet yang kedua. Kita lihat pada tampilan atas itu ada sumbu X dan Z. X dan Z kita look at, kita zoom in. Selanjutnya kita buat langsung circle. Oke, saya tidak menempatkan pada tengah, nanti biar agak kelihatan hasilnya. Oke, kita agak ke sini, segini, klik dimensi. Oke, di sini ada 2, kita pilih 2 atau 2,5. Oh sorry, tidak bisa menggunakan titik ya teman-teman, jadi kita 2,5. Oke, sebesar ini. Oke, cukup, kita 2 saja. Oke, terus selanjutnya kita extrude. Nah, untuk mengetahui seberapa panjang extrude, kita bisa lihat di FD1 ya, dimana dia sudah diketahui keterangan 1 meter, jadi panjang segini itu 1 meter. Oke, mungkin kita input 10. Oke, cukup 8. Oke, 8. Setelah itu kita generate. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, desain sudah jadi, kita close. Selanjutnya kita masuk ke mesh. Kita tunggu. Nah, setelah keluar, ini adalah hasil dari geometri kalian yang telah dibuat tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan mesh. Di sini saya langsung menggunakan auto meshing. Caranya, kita klik body, kita pilih semua, terus langsung generate mesh. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita juga bisa mengatur besar kecilnya mesh dengan cara kita klik mesh, klik kanan, insert, dan sizing. Terus setelah itu kita pilih geometri yang akan kita atur. Saya pilih semua, kita apply. Nah, di sini defaultnya di 0,7. Kita ubah menjadi 0,2. Oke, lalu generate mesh kembali. Kita tunggu. Oke, hasilnya akan semakin kecil dan semakin detail ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian ketahui bahwa jika mesh semakin kecil akan semakin detail, dan juga untuk running sendiri akan semakin lama juga. Setelah kita mesh dan sudah fix meshnya seperti ini, selanjutnya kita melakukan penamaan surface. Kita klik ini face, kita tentukan inlet yang pertama itu dari mana. Kalau saya dari atas. Oke, kita create name selection, kita ketik, kita masukkan inlet 1. Oke, kedua sama, inlet 2. Selanjutnya di sini ada outlet saja. Terus yang terakhir itu ini kan tidak menyambung. Kalian bisa klik, tekan Ctrl, terus klik kembali, atau kalian blok seperti ini. Oke, yang terpilih akan
surfacer luar. Setelah itu kalian bisa menamainya grid name body. Oke, nama sudah selesai di input dan mesh juga sudah fix seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke setup. Nah, di sini masih ada keterangan tanda seperti ini, itu namanya masih dalam proses dan belum diupdate. Kita update terlebih dahulu. Oke, jika sudah tercentang seperti ini, tandanya sudah diupdate. Dan untuk keterangan yang benar itu bawahnya masih tanda tanya seperti ini karena kita belum setup sama sekali. Nah, ini terjadi error karena tadinya tercentang kembali seperti ini. Oke, terus kita langsung masuk ke setup. Nah, di sini itu ada pilihan, itu ada double precision, itu fungsinya untuk angka dengan presisi ganda selama perhitungan numerik. Ini cocok digunakan saat simulasi yang membutuhkan akurasi tinggi seperti aliran fluida yang sangat kompleks atau yang lain. Terus selanjutnya itu ada display mesh after writing. Di sini itu berfungsi untuk menampilkan mesh secara otomatis setelah dibaca oleh Fluent tadi. Jadi dia akan otomatis. Terus ini do not show this panel again, ini jika kalian sudah yakin dengan settingan awal tadi, kalian bisa langsung gitu, tidak usah setting kembali atau setting ulang. Ini sangat menghemat waktu bagi pengguna yang sudah yakin ya dengan settingan awal tadi. Terus ini ada load ACT, ini digunakan oleh industri tertentu atau template. Jadi kita yang paling cocok itu menggunakan display mesh after writing. Dan untuk paralel itu ada solver process, ini untuk CPU dari device kalian, dari komputer kalian. Di sini saya menggunakan Ryzen 7, itu biasanya core CPU-nya ada 8. Di sini saya menggunakan 4 saja karena untuk menghemat waktu dan mengurangi waktu yang berkepanjangan. Oke, ini ada solver yang satunya, ini untuk mempercepat hitungan numerik khususnya pada CFD. Oke, kita kasih 0 saja, terus kita start. Kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi biru ini adalah inlet kalian dan merah adalah outlet. Oke, selanjutnya di sini ada setup dan berbagai macam settingan setup, ada solution dan juga ada result. Oke, yang kita gunakan itu yang pertama ada setup. Kita masuk ke general, terus kita ke unit. Di sini kita tujuannya untuk mengganti temperatur. Kita cari temperatur dari Kelvin, kita ubah ke Celsius. Oke, kita klik, terus kita close. Selanjutnya kita masuk ke models. Ini ada berbagai macam. Di model sendiri ini ada multi-pass, dimana
Multiphase ini digunakan untuk aliran dengan 2 atau lebih dari 2 fase. Contohnya seperti air dengan udara atau yang lain sebagainya. Karena kita menggunakan satu fase, jadi kita off-kan. Energi ini wajib kita on-kan untuk mengaktifkan persamaan energi. Oke, untuk viscous ini mengatur model turbulence. Saya menggunakan K omega, SST, dan production limiter. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya ini saya off-kan semua. Lanjut langsung ke material. Di sini material yang saya gunakan itu kita masuk ke Fluent Database. Di sini saya menggunakan water liquid. Oke, setelah kita klik, terus kita copy. Water liquid, kita copy. Nah, dia akan otomatis terinput ke sini. Tandanya sudah siap digunakan. Kita close. Setelah itu sudah. Ini tidak. Oke, setelah itu kita masuk ke boundary condition. Boundary condition itu menentukan kondisi batas tiap permukaan mesh. Inlet itu untuk aliran masuk, outlet aliran keluar, wall atau body itu dinding, dan lain sebagainya. Terus kita cek inlet 1, inlet 2, kita menggunakan kita klik kanan, kita type, kita menggunakan velocity inlet. Oke, sudah. Setelah itu kita maksudkan velocity magnitude 3. Jadi maksud dari velocity magnitude itu adalah kecepatan dari aliran atau nilai kecepatan pada fluida itu 3 meter per second. Oke, setelah itu ke thermal, kita masukkan temperatur 25. Oke, next ke inlet. Inlet type-nya sudah sama, velocity inlet. Terus kita ke velocity magnitude, kita masukkan 1,5. Terus thermal 25. Oke, terus kita ke outlet. Di sini outletnya belum velocity inlet. Kita ubah, klik kanan, type velocity inlet. Oke.